Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yanor Abdillah Setiadi di channel Yanor Abdillah. Oke teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa yang tinggal sedikit lagi nih ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bentuk dari kebijaksanaan. Zaman sekarang banyak sekali permasalahan yang muncul dan hadir begitu kompleks. Masalah yang muncul di zaman dahulu belum ada, sekarang jadi ada. Yang dulu masih samar-samar, bahkan tidak diperkirakan munculnya, sekarang menjadi ada. Karena kita hidup senantiasa terus berkembang, zaman senantiasa dinamis, berubah-ubah. Lah, harapannya ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kita harus bisa menentukan jalan keluarnya, harus menentukan solusinya dengan sebuah kebijaksanaan. Bahkan kalian tahu kan bahwa ketika kita hidup di zaman yang mendekati 5.0 ini, banyak sekali masalah yang memerlukan high order thinking skill atau pemahaman tingkat tinggi. Nah, bagaimana sih bentuk kebijaksanaan yang sebenarnya? Saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mungkin ini bisa menjadi landasan kalian dalam menghadapi orang, menghadapi masalah, menghadapi situasi yang rumit dengan jalan keluar yang simple dan tidak merugikan banyak orang. Jadi ceritanya begini, zaman dahulu itu ada orang yang terkenal bijaksana, ada 3 orang. Lah, mereka itu datang ke negeri Nasruddin Hoja. Mereka bertujuan untuk mengetes kemampuan dari Nasruddin Hoja. Karena 3 orang ini tahu bahwa Nasruddin Hoja salah seorang yang bijak di negeri tersebut. Kemudian bertemulah 3 orang itu dengan Nasruddin Hoja, kemudian ditonton oleh banyak sekali warga sekitar. Orang bijak pertama bertanya kepada Nasruddin Hoja, "Wahai Nasruddin Hoja, di manakah letak pusat bumi?" Nasruddin Hoja menjawab, "Pusat bumi terletak di bawah telapak kaki saya." Orang bijak pertama pun tidak percaya. "Loh, bagaimana cara kamu menentukan itu?" Nasruddin Hoja dengan santai menjawab, "Gampang saja. Silahkan kalau Anda tidak percaya, hitung sendiri di telapak kaki saya sampai pusat bumi itu." Orang bijak pertama pun terbungkam. Orang bijak kedua, karena orang bijak yang pertama gagal, orang bijak kedua udah mulai agak geram. Terus dia tanya ke Nasruddin, "Wahai Nasruddin Hoja, ada berapakah jumlah bintang di langit sana?" Nasruddin Hoja dengan penuh ketenangan menjawab, "Jumlah bintang yang ada di langit sana sama dengan jumlah rambut yang ada di keledai saya." Orang bijak kedua lantas terheran-heran. "Loh, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa jumlah bintang di langit sana sama dengan jumlah rambut di keledai kamu?" Nasruddin hanya tersenyum dan menjawab, "Gampang saja. Kalau Anda tidak percaya, silahkan hitung jumlah bintang di langit sana dengan rambut di keledai saya." Orang kedua terbungkam lagi. Tinggallah orang yang ketiga.
Orang ketiga dengan sangat marah bertanya, "Oh, ternyata kamu tahu banyak soal keledai, wahai Nasruddin." Kemudian dia bertanya, "Lalu berapakah jumlah rambut di ekor keledai?" Nasruddin lagi-lagi dengan ketenangannya menjawab, "Jumlah rambut di ekor keledai saya sama dengan jumlah rambut di jenggotmu." Orang ketiga dengan penuh kemarahan menjawab, "Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin jumlah rambut saya kamu simpulkan sama dengan jumlah rambut di ekor keledaimu?" Nasruddin menjawab dengan tenang dan justru menantang balik orang bijak ketiga ini. "Gampang saja, kau cabut bulu di rambut ekor keledaiku satu persatu, lalu aku mencabut rambut di jenggotmu. Jika hitungannya sama, maka aku benar, dan jika hitungannya tidak sama, maka aku salah. Mari kita buktikan." Oh, orang bijak ketiga itu nggak berani. Ya, siapa mau yang rambut jenggotnya dicabut sama orang, sakitnya kan karuan, sakit sekali pastinya. Lah, karena kejadian ini orang-orang menyimpulkan bahwa Nasruddin adalah orang yang bijaksana. Sebagaimana kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita melihat situasi seseorang ataupun masalah, kita harus mempersiapkan jawabannya yang tepat, jalan keluarnya yang tepat. Seperti tadi Nasruddin, mungkin 3 orang itu bertanya dengan serius dan agak nyeleneh. Jawabannya pun sama Nasruddin dijawab dengan nyeleneh, tapi itu sangat masuk di akal. Oke teman-teman semua, semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran mengenai kebijaksanaan yang disampaikan tadi oleh saya mengenai kisah Nasruddin. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.